Rajaban malam ini rajaban yang saya yakin mahal. Kenapa? Karena langka, lain dina usumna. Usumna mah bulan Rajab, kamari geus kalewat. Ayeuna mah geus Sa'ban, Sa'ban ge geus final menjelang Ramadan. Maka rajaban malam ini rajaban yang mahal. Kenapa? Langka, geus teu usum. Karena mahal, maka nu hadir nage jalma-jalma mararahal ieu. Nu sodakohna mahal. Anu hadirna oge insyaallah kabeh mararahal. Nomor kedua, malam ini kita dalam rangka tarhib Ramadan. Tarhib teh berarti menyambut dengan gembira datangnya bulan Ramadan. Karena Ramadan teh ibarat tamu, bahkan tamuna tamu agung, leuwih agung batan presiden. Orang kampung sawah arek kadatangan presiden, kira-kira mempersiapkan diri moal. Oh, atuh jalan ge nepi ka dibersihan, rek aya naon? Presiden. Tatangga di mejaan KB, Ceu Haji, Bu Haji, Mang Haji, rek aya presiden ka bumi, daratangnya haladirnya bantosan. Jang maneh ke ulah ngerakeun, arek aya presiden. Imah KB dibersihkan, dirapikeun rek naon? Aya presiden rek tamu, rek namu ka bumi urang. Ieu mah leuwih ti presiden Ramadan mah. Rek hadir ka urang, rek datang. Maka kita sambut Ramadan itu dengan penuh kegembiraan, penuh persiapan. Segala sesuatunya, Bu, mari niat kita kuatkan, tekad kita bulatkan, iman kita tingkatkan. Kenapa? Di Ramadan mah banyak godaan. Apalagi Ramadan itu dari bahasa Arab artinya panas, terik. Sehingga bulan Ramadan teh sok ereng-erengan pujikeun puasa, bibir para recah, terik, aus, lupa batur minum es. Oh, itu godaan. Makanya kalau kurang-kurang iman, waduh, kita bisa tergoda. Jadi perlu disiapkan iman yang kuat, iman yang membajak, tekad yang bulat untuk menyambut bulan suci Ramadan ini. Penuh sukacita, penuh riang kegembiraan. Kalau saya ibaratkan, Ramadan itu seperti mall. Apa, Bu? Mall, tahu mall? Itu ayam kalau ditangkap kemudian pantatnya ditiup, kan suka begitu. Mall. Swalayan, tempat pembelanja. Mall ketika baru buka itu biasanya ngadain promosi besar-besaran, diskon sampai 70%, potongan harga sekian persen, bahkan ada door prize. Nah, Ramadan itu kayak gitu, Bu. Karena di bulan Ramadan itu amal ibadah ditingkatkan. Yang sunat jadi fardu, yang fardu berkali-kali lipat. Bayangkan orang puasa, napasnya aja bau, itu dianggap minyak misik. Tangannya dianggap sedekah, kakinya dianggap jihad, tidurnya ibadah. Makanya banyak yang salah paham, karena orang puasa tidurnya ibadah, akhirnya kerjaannya tidur aja. Dari mulai sahur sampai maghrib tidur aja. Kata saya, itu tidur apa mati? Hadisnya benar, an-naumu shaim ibadatun. Puasanya orang, tidurnya orang yang puasa adalah ibadah, tapi salah paham. Akhirnya tidur terus. Padahal maknanya begini, orang yang puasa, saking dia utama, saking fadilahnya besar, sampai-sampai tidurnya saja dianggap ibadah. Kalau tidurnya saja ibadah, apalagi kerjanya, apalagi perbuatannya. Ibu-ibu masak, bapak-bapak ke pasar, bapak-bapak kerja, itu jauh lebih besar pahalanya. Tidurnya aja dianggap ibadah, apalagi kerja. Tidurnya agak dianggap ibadah, apalagi belajar kalau anak sekolah. Itu pemahaman yang lurusnya. Jadi jangan disalahpahami. Mentang-mentang naumu shaim ibadatun, ayo aja tidur. Ini Ramadan, jadi harus kita sambut dengan penuh kegembiraan. Ibarat mall itu kalau baru buka promosi besar-besaran, diskon, bahkan ada door prize. Ramadan itu door prize. Apa door prize-nya? Lailatul Qadar tadi. Malam 1000 bulan. Itu door prize dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau ada orang tahu di mall ada promosi, dia pegang duit. Ada barang yang mau dibeli, kemudian gak berangkat ke mall tersebut. Kira-kira orang apa itu? Aneh lah ya. Punya duit, ada barang murah tapi nggak berangkat. Nah, ini orang aneh. Maksud saya adalah ini Ramadan fadilahnya besar.
ibadah dilipat gandakan, dosa diampuni oleh Allah. Ada door prize Lailatul Qadar, kita tahu itu, tapi ngejedog ibadah ente, puasa ente, gitu nya taraweh tara. Ini orang aneh namanya. Udah tahu Ramadan itu fadilahnya besar, tapi dia diam saja, tidak meraih. Maka dengan itu mari kita berlomba mencari meraih keberkahan fadilah bulan suci Ramadan dengan menyambut penuh kegembiraan. Kalau itu yang kita lakukan, maka kita termasuk dalam hadis man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu ala niron. Siapa orang yang bergembira, hatinya lapang datangnya bulan suci Ramadan, maka Allah haramkan jasadnya tersentuh api neraka. Jadi jangankan masuk neraka, tersentuh api neraka saja Allah tidak ridho. Siapa? Orang yang bergembira datangnya bulan suci Ramadan. Maka dengan itu mari kita sambut bulan suci Ramadan dengan penuh kegembiraan. Jangan jadi alasan Ramadan untuk malas-malasan. Ingat, karya-karya besar umat Islam itu banyak terjadi di bulan Ramadan, Bu. Jadi karya-karya besar dalam sejarah umat Islam itu banyak terjadi di bulan Ramadan. Misalnya perang Badar, itu bulan Ramadan. Dan peperangan di zaman Rasulullah itu bukan perang seperti Rusia sama Ukraina. Sekarang mah enak, tinggal arahkan roket, pencet tombol, tangkap radarnya, arahkan ke negaranya, nanti melesat itu roket, meledak di sasarannya. Itu perang sekarang. Perang dulu mah piece to piece, adep-adepan di gurun yang pasir, tandus, gersang dalam keadaan puasa. Coba bayangin, itu Rasulullah dan para sahabat ketika perang Badar. Tapi alhamdulillah di peperangan ini dimenangkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu terjadi bulan Ramadan tahun kedua Hijriah. Kemudian apa? Penaklukan kota Mekah. Itu juga bulan Ramadan tahun ke-8 Hijriah. Sehingga diabadikan dalam Al-Quran surat An-Nasr, idza jaa nasrullahi wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir ila akhir ayat. Sehingga manusia-manusia berbondong-bondong masuk agama Islam. Itu setelah penaklukan kota Mekah bulan Ramadan, Bu, tahun ke-8 Hijriah. Kemudian setelah Nabi wafat sekitar tahun 91 Hijriah, bulan Ramadan juga, itu adalah penaklukan Andalusia. Andalusia itu Spanyol. Dulu Islam pernah menguasai peradaban sampai ke Eropa, diantaranya adalah Spanyol. Di sana dibangun perpustakaan, perguruan-perguruan tinggi Islam. Bahkan ada istana namanya Alhambra. 7 abad kurang lebih Islam menguasai Andalusia. Itu penaklukannya terjadi bulan Ramadan tahun 91 Hijriah. Kemudian tahun berikutnya perang salib. Itu juga bulan Ramadan tahun 583 Hijriah. Kemudian penaklukan tentara Tartar. Itu juga bulan Ramadan tahun 658 Hijriah. Dan yang paling up to date adalah proklamasi kemerdekaan negara Republik Indonesia, negara yang kita diami, yang kita cintai ini, itu diproklamirkan tanggal 9 Ramadan tahun 1364 Hijriah, bertepatan dengan 17 Agustus tahun 1945. Ramadan ternyata. Jadi banyak karya-karya besar umat Islam itu terjadi bulan Ramadan. Maka jangan jadikan Ramadan itu ajang untuk males-malesan, mentang-mentang lapar, aus, jalan aja sampai sempoyongan, kemana-mana ngeludah. Kenapa? Biar dikatain puasa. Sombong amat mentang-mentang puasa. Jadi tetap kita harus berenergi, tetap harus berkarya, berkreasi walaupun dalam keadaan puasa. Ibu waktu masak ya masak, bapak waktu gawe ya gawe, ibu waktu digawean ya digawean, gitunya ulah pura-pura karena puasa lalu kemudian menjadi alasan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau
bersabda, sumu tasihu, berpuasalah kalian maka akan sehat. Puasa diantara hikmahnya adalah menyehatkan badan. Kenapa? Karena dalam puasa berarti kita mengistirahatkan pencernaan badan kita. Ibarat mesin, kalau terus-terusan muter dipakai, maka lama-lama mesin itu akan cepat rusak. Supaya tidak cepat rusak, bagaimana? Diistirahatkan itu mesin. Begitu pula pencernaan badan kita. Kalau hayu aja setiap saat, setiap waktu diisi dengan makanan, tidak henti-hentinya, maka lambat laun pencernaan kita akan gampang rusak. Dikit-dikit emah, lambung, usus buntu, macam-macam penyakitnya. Kenapa? Pencernaannya tidak diberi istirahat. Dengan adanya puasa, maka kita mengistirahatkan pencernaan kita, sehingga dengan demikian akan menimbulkan kesehatan untuk kita. Inilah hikmah daripada puasa, sebagaimana sabda Nabi, sumu tasihu, berpuasalah kalian maka akan sehat kalian. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, selanjutnya singkat aja ini. Malam ini selain daripada menyambut bulan Ramadan adalah sebagai bentuk peringatan Isra dan Mi'raj. Apa itu Isra? Isra itu jenis makanan, Bu. Misro. Misro. Udah ketebak duluan. Memang ini pilih kalau makanan cepat ini. Isra dalam lugat, dalam bahasa artinya as-sairu lailan. Berjalan di waktu malam, itu namanya Isra. Jadi kadar-kadar setiap perjalanan malam itu namanya Isra. Jadi kalau ada anak muda malam minggu, motor sudah dipanasin, motornya motor ninja lagi, yang kalau disetater manggil cewek, naik gitu. Kemudian datang temennya, mana bro? Biasa Isra. Eta malin Isra wakuncar, mau apel itu mah. Atau ada orang malam-malam masuk ke kebun, bawa karung, terasa kerusut, kata kita ini tikus, kucing, apa cara? Pas diliatin orang, apa itu? Bukan Isra tapi garong. Maka untuk supaya tidak tertukar antara Isra menurut bahasa dengan Isra menurut istilah, kita persempit. Isra menurut istilah adalah sayruhu sallallahu alaihi wasallam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa lailan. Perjalanannya Rasulullah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa di malam hari, itu namanya Isra. Jadi bisa kita ambil benang merahnya, Nabi diisrokan atau melaksanakan perjalanan malam dari masjid ke masjid. Ini mengandung hikmah bahwa umatnya harus senantiasa suka berada di masjid. Karena Nabi juga diisrokan dari masjid ke masjid, bukan dari pasar ke pasar, bukan dari kantor ke kantor, bukan dari mall ke mall, bukan, tapi dari masjid ke masjid. Ini menjadi isyarat kita umatnya harus senantiasa senang berada di masjid. Jadi lamun ka masjid teh ulah siga manuk di kandangan, hayang wae keluar. Di masjid mah insya Allah tempat tenang, tempat tentrem, tempat adem ayem. Orang yang berada di masjid oleh Allah dijamin selamat. Contoh, tahun 2004 di pulau terbarat Indonesia, Nangro Aceh Darussalam, itu terjadi ombak laut naik ke darat, tingginya sampai setinggi pohon kelapa. Apa namanya? Tsunami. 200.000 orang meninggal, tapi banyak yang selamat. Kenapa mereka selamat? Di antaranya adalah mereka lari menyelamatkan diri ke Masjid Baitur Rahman Banda Aceh. Berikutnya tahun 2006, agak dekat tempatnya, Wisma Syahid. Di belakangnya terdapat situ, namanya situ Gintung. Itu situ tengah malam jebol, sehingga menenggelamkan seluruh rumah yang ada di sekeliling situ tersebut. Tapi di malam tersebut ada satu orang yang selamat.
Dia tidak tahu ketika situ itu jebol. Tahu-taunya dengar orang teriak-teriak minta tolong. Dia lari keluar, ternyata dia sedang berada di dalam masjid. Diselamatkan oleh Allah dari air bah situ gintung tersebut. Maka oleh karena itu, ketika kita ingin diselamatkan dari berbagai macam mara bahaya, musibah, mari kita kembali ke rumah Allah. Kita hidupkan masjid, kita ramaikan masjid. Jadi bapak-bapak, ini isyarah maksudnya supaya resep sholat berjamaah di masjid. Kalau ada bapak-bapak senengnya sholat di rumah, ibu bilangin, Bu, Pak, kalau bapak masih sholat di rumah, bapak pakai mukena deh. Ibu yang pakai sarung, pakai koko, ibu aja yang ke masjid. Karena yang biasa sholat di rumah siapa? Ibu-ibu kalau sholat pakai apa? Besok-besok gantiin bapaknya tuh kalau bapaknya gak mau ke masjid. Ke masjid, Pak, berjamaah. Kalau berjamaah mah enak. Makan berjamaah enak. Yang satu bawa nasi sama teri, yang satu bawa nasi sama sambal dan lalap, yang satu bawa nasi sama sayur asam, ditukar tuh. Bahasa Sundanya mah papahare. Itunya mah berjamaah, enak. Coba makan sendiri sama garam doang, sedih. Ketawa bareng-bareng, ketawa berjamaah, enak gak? Yang satu ngelawak, yang satu ketawanya kayak gantian gitu. Coba ibu ketawa sendiri. Gelo atau mah. Ngobrol banyak kan, enak gak? Yang satu ngomong, yang satu nembal, begitu seterusnya. Coba ibu ngomong sendirian di depan tiang listrik, ngomong aja. Apa maksudnya? Sholat berjamaah enak, sholat sendiri itu kayak orang ngomong sendiri. Berarti orang yang sering sholat sendirian sama dengan orang yang ngomong sendiri. Orang ngomong sendiri berarti sama dengan orang yang berarti orang yang sering sholat sendiri orang yang ulah disebut orang gila atau orang yang jarang ke masjid gitulah. Bisi salaki ibu nu kitu teh jadi gelo. Orang yang tidak pernah ke masjid, maka mari Pak ke masjid. Nabi diisrokan dari masjid ke masjid. Ini jadi pertanda kita umatnya harus senantiasa senang melaksanakan sholat itu di masjid. Insya Allah orang yang selalu berada di masjid bukan hanya diselamatkan dari mara bahaya di dunia, tapi juga kelak di akhirat dapat tempat yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti ketika Nabi naik ke langit, ketika Mi'raj sampai ke langit pertama, ke Aras, terus ke Rob-Rob sampai ke Sidratul Muntaha, kemudian melihat di sana ada seorang laki-laki tenggelam dalam lautan cahayanya Allah. Lalu Nabi bertanya, wahai Jibril, siapa dia yang sedang tenggelam dalam lautan cahayanya Allah? Apakah dia malaikat ataukah manusia ataukah jin? Apa kata Jibril? Ya Muhammad, itu adalah di antara umat engkau yang ketika di dunia dia melaksanakan 3 amalan. Apa amalannya ya Jibril? Pertama, lisanuhu ratbun an dzikrillah. Ketika dia masih hidup, lidahnya senantiasa basah dengan zikir kepada Allah Subhanahu. Maka melalui peringatan Isra Mi'raj ini, mari kita perbanyak berzikir, baca Al-Quran, baca sholawat, istighfar dan lain sebagainya. Terutama di bulan Ramadan kita perbanyak tadarus Al-Quran. Apa? Dalam rangka zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kata malaikat Jibril, laki-laki tersebut ketika di dunia wa qalbuhu mu'allaqun bil masajid, hatinya selalu bergantung ke masjid, artinya senang sholat di masjid berjamaah. Dan yang ketiga, kata malaikat Jibril, dia adalah termasuk kategori orang yang ketika di dunia walam yustasab liwalidayhi qat, orang yang ketika di dunia tidak pernah menyakiti hati kedua orang tuanya. Inilah balasan dari Allah, ditenggelamkan dalam lautan cahayanya Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah melaksanakan 3 amalan. Hatinya selalu bergantung ke masjid, lidahnya selalu basah dengan berzikir, dan selama hidupnya tidak pernah menyakiti hati kedua orang tuanya. Maka Allah balas dengan balasan yang sangat istimewa. Maka dengan itu adik-adik sekalian, mari kita berbakti kepada kedua orang tua. Ingat,
Orang tua kita adalah keramat kita di dunia yang doanya mustajabah. Ada kisah Malin Kundang ini sebagai bukti bahwa durhaka kepada orang tua jangankan di akhirat, di dunia saja sudah dibuktikan balasannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi ibu ini Masya Allah jasanya bagi kita banyak, luar biasa, sehingga sampai ada sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, siapa yang harus aku lebih dahulu hormat, siapa yang lebih aku dahulukan untuk aku muliakan? Nabi menjawab ummuka. Lalu siapa lagi? Nabi menjawab ummuka. Lalu siapa lagi? Nabi menjawab ummuka. Lalu siapa lagi? Nabi kemudian menjawab summa abuka. Jadi ibu disebutkan 3 kali, bapak mas sekali. Ini pertanda bahwa ibu ditinggikan derajatnya 3 kali lipat daripada bapak di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan ayat lagu nah pikasatihi, ibu kaulah wanita yang bantuan atuh, derajatmu tinggal dibanding kau mengandung lagi. Doyan kali. Udah berapa itu? Mengandung susah nggak, Bu? Melahirkan sakit nggak? Tapi tetap walaupun sakit 6 bulan kemudian minta manggah pentil. Ketagihan berarti ngelahirin. Susahnya ibu kita melahirkan sampai ngedan setengah mati. Bayi belum keluar dari belakang udah sebaskom keluar. Berat perjuangan ibu kita. Makanya jangan pernah kita sakiti hati ibu kita. Ini keramat kita di dunia. Contohnya bagaimana Ustadz menyakiti hati orang tua? Dalam Al-Quran jelas. Wala taqul lahuma uff wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Wala taqul lahuma uff, janganlah kalian mengatakan kepada kedua orang tua itu kata uff. Apa uff? Ah. Jadi jangan sekali-kali kita berkata kepada orang tua terutama ibu satu kata ah. Misalnya, nak, tolong ibu beliin garam ke warung ya. Ah, ibu mah saya lagi yang disuruh. Itu jawab begitu dosa. Itu termasuk kategori durhaka kepada kedua orang tua. Wala taqul lahuma uff wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Kita jadi kakak punya adik ditanya sama ibu, "Kak, si adik di mana?" Enggak tahu mah. Main kali sama tetangga. Itu jawaban begitu bisa menyakiti hati ibu kita, maka itu termasuk dosa. Bagaimana yang bagus? Jawab yang menyenangkan hati ibu. Ketika ibu bertanya, "Kak, si adek kemana?" "Oh, si adek ya mah, bentar ya, dicariin." Itu ibu senang dengar jawaban begitu. Benar tuh, Bu? Benar. Maka jangan sekali-kali menyinggung perasaan ibu kita, orang tua kita. Kalau nanti di akhirat kita ingin diangkat derajatnya oleh Allah sebagaimana seorang laki-laki tadi yang disaksikan oleh Rasulullah ketika beliau melaksanakan Mi'raj naik ke langit. 3 amalannya. Pertama adalah membasahi lisan dengan zikir, kemudian menggantungkan hati selalu ke masjid, artinya senang sholat berjamaah, dan yang ketiga adalah jangan sekali-kali mendurhakai kedua orang tua, terutama ibu kita. Siap nggak? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah sejenak kita memanjatkan doa kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah acara peringatan Isra Mi'raj dan menyambut bulan suci Ramadan dari awal sampai akhir berjalan dengan lancar dan silaturahmi Islam tadi cukup jelas. Mudah-mudahan kita mendapat ilmu yang bermanfaat ya dalam menghadapi bulan suci Ramadan dalam keadaan sehat walafiat, dan putra putri kita semoga menjadi anak yang soleh soleh. Amin ya robbal Amin. ala dunia wa kulli niyatin soleh ila hadratin Nabi Muhammad SAW. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفينا ومولانا محمد وسلم على الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. آمين يا الله يا رب العالمين. الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. آمين يا ربنا ولك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على محمد صلاة تنجينا من جميع الأهوال والآفات وتمضي لنا بها جميع الحاجات وتضرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى درجات وتبلغنا بها الصالحات من جميع الخيرات في الحياة والممات. إنك يا الله سميع قريب مجيب دعوات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا كما ربنا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم ثبتنا بالإيمان واختم لنا بحسن الخاتمة. يا ذو الجلال والإكرام بسم الله دين الإسلام. اللهم بارك لنا في ولد ربيع وتغفر وجل الكبر بعد بركة الخير منازلنا. اللهم افتح لنا باب الخير وباب البركة وباب النعمة وباب الرزق وباب القوة وباب الصحة وباب السلامة وباب العافية والجنة. اللهم اعفنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. سبحان بحق القرآن الكريم شر الدنيا وعذاب الآخرة. غفر الله لنا ولهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم واكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم بارك لنا في رجب وشعبنا وبلغنا رمضان وحسن مقاصدنا. الله نسألك سلامة في الدين وعافية بالجسد وزيادة في العلم وبركة برزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا بشكرة الموت ونجاة من النار وعافية من الحساب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سبحانك ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Terima kasih. Mudah-mudahan doa kita dikabul oleh Allah SWT. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami selaku pembawa acara memohon maaf yang sebesar-besarnya bila mana ada kata-kata dan sikap kami yang kurang berkenan di hati para hadirin sekalian. Kami tutup acara ini dengan mengucapkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.